Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, izin Pak Dirjen masih bersama kita di ruang situasi ini, dan Prof. David, Dr. Irsan, serta teman-teman semuanya. Dan tentunya peserta webinar seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Uh, saya mencoba untuk mengupdate kebijakan dan situasi epidemiologi hepatitis di Indonesia. Baik slide ya, sistematikanya adalah epidemiologinya, bagaimana kebijakan daripada program, capaian program, apa dampak daripada COVID-19 terhadap program, tantangan dan rencana pengembangan program. Baik, slide berikutnya. Ya, pertama adalah epidemiologi daripada hepatitis. Slide. Kita tahu bahwa hepatitis berasal dari kata hepar atau hati dan itis itu adalah radang. Penyebab hepatitis itu adalah bisa virus, bisa obat-obatan, bisa karena alkoholik, virus lainnya, bisa karena lemak, dan bisa oleh parasit. Tetapi yang menjadi fokus program itu adalah hepatitis yang akibat virus, karena ini yang paling banyak terjadi atau penyebab daripada hepatitis. Berikutnya, kalau kita lihat slide berikutnya ya, kalau kita lihat bahwa hepatitis berdasarkan penularannya yaitu bisa melalui fekal oral atau hepatitis, yaitu A dan E. Proses penularan di berikutnya ya hepatitis A dan E yaitu dengan cara misalnya membuang kotoran sembarangan, kemudian menyentuh makanan atau benda, makanan tanpa dicuci dengan bersih sehingga bisa terinfeksi sakit akut sehingga bisa manusia menjadi steril atau pembawa. Cara pencegahan hepatitis A dan E tentunya adalah promosi kesehatan tentang sanitasi dan PHBS, pembuangan tinja di jamban, tentu penyediaan air bersih, imunisasi hepatitis A, namun untuk hepatitis A ini tidak menjadi program karena ini secara mandiri yang harus disediakan oleh masyarakat atau pemerintah setempat. Slide berikutnya untuk penularan hepatitis B, C, dan D. Penularan hepatitis B, C, dan D adalah dari ibu ke anak, aktivitas seksual yang tidak aman, penggunaan alat pribadi yang bergantian, misalnya sikat gigi, tenaga kesehatan bisa melalui tenaga kesehatan, kemudian menggunakan tindi atau tato, kemudian penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Kalau kita lihat bahwa hepatitis B secara vertikal yaitu 90-95% dan secara horizontal sekitar 5-10%. Kalau bayi yang terinfeksi hepatitis B kemungkinan untuk menjadi kronis atau menjadi sirosis itu hingga 80%. Dan inilah yang menjadi sangat penting untuk kita memutus rantai penularan. Prioritas program yaitu deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil sehingga sedini mungkin dapat dicegah atau diputus atau penularan hepatitis B dari ibu ke anak. Bayi yang lahir dari ibu yang reaktif HBsAg diberikan vitamin K, HB0 dan HBIg kurang dari 24 jam. Slide berikutnya. Kalau kita lihat hepatitis B secara global, nanti mungkin juga akan dibahas lebih detail oleh Prof. David, tetapi secara global ada 2 miliar yang telah terinfeksi. 240 juta adalah carrier dan hepatitis B juga berisiko menjadi kanker hati. Dan hasil Riskesdas Indonesia tahun 2013 ada 7,1%, atau sekitar 18 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 50% menjadi kronis dan 900.000 menjadi sirosis dan kanker hati.
Vaksinasi telah menurunkan prevalensi daripada hepatitis B. Jadi pemberian vaksinasi hepatitis B yang menjadi program di Indonesia sejak tahun 2010, di mana hepatitis B sudah diberikan pada bayi, yaitu mulai dari HB0, HB1, 2, dan 3. Yang menjadi masalah bahwa risiko untuk menjadi sirosis dan menjadi hepatoma tentu belum ada pengobatan yang sangat efektif. Slide berikutnya, kalau kita lihat di hepatitis C secara global bahwa terinfeksi adalah 115 juta orang yang terinfeksi, sedangkan di Indonesia berdasarkan hasil riset kesehatan dasar 2013 ada sekitar 1,01%. Kemudian untuk saat ini hepatitis C dapat disembuhkan dengan menggunakan pengobatan DAA yaitu lebih dari 95%. Masalah yang dihadapi adalah karena ini juga bisa menyebabkan sirosis dan bisa hepatoma. Belum ada vaksin yang bisa, jadi kalau B dan C, B sudah ada, tetapi untuk C sampai saat ini belum ada vaksin yang bisa dipakai untuk bisa efektif untuk pencegahan. Slide berikutnya. Nah, ini adalah kebijakan daripada program. Kita lihat bahwa kebijakan program saat ini adalah baik secara global dan nasional, kita mencoba untuk bagaimana global health sector strategi kita. Kita sudah mempunyai eliminasi hepatitis B melalui PPIA atau pencegahan penularan dari ibu ke anak. Target kita tahun 2020 prevalensi hepatitis B pada anak turun 1% dan tahun 2030 turun menjadi 0,1%. Target tahun 2030 yaitu eliminasi hepatitis B dan C. Yang kedua adalah pemberian hepatitis B sebanyak 3 dosis pada bayi. Targetnya adalah tahun 2030 yaitu sebanyak 90%. Pencegahan penularan dari ibu ke anak dengan cara pemberian HB0 dan kegiatan lain yang terkait dengan deteksi dini dan pemberian HBIG pada bayi lahir dari ibu yang reaktif HBsAg-nya, maka target kita di 2020 harusnya tahun ini ada sebanyak 50% dan tahun 2030 ada sebanyak 90%. Pengobatan hepatitis B dan C untuk orang yang terinfeksi yaitu memenuhi syarat harus bisa kita atasi 80% di tahun 2030. Slide berikutnya, kalau kita lihat pencegahan penularan hepatitis B dari ibu ke anak, dimulai dari yang paling dasar, kalau kita lihat, pertama adalah pemberian imunisasi hepatitis B, 3 dosis untuk mengurangi insiden. Ini adalah program pemerintah yang menjadi unggulan kita dan inilah satu-satunya yang bisa menurunkan salah satu daripada untuk menurunkan angka daripada hepatitis B. HB0 tentu untuk mengurangi transmisi dari ibu ke bayinya. Setelah itu pemberian ANC dan pemantauan pada bayi dan tentunya HBIG pada bayi yang lahir dengan ibu yang reaktif, maka pada ibu pemberian tenofovir pada ibu hamil dengan virus yang tinggi. Kemudian untuk kegiatan PPIA, mudah-mudahan yang untuk viral nanti mungkin Pak Prof akan bisa menjelaskan lebih detail yang tenofovir merupakan kebijakan pemerintah. Kemudian kegiatan PPIA yang dilakukan di Indonesia sebanyak 3 dosis yang menjadi wajib imunisasi dasar secara nasional dan harus diberikan kepada semua bayi. Nah, kemudian pemberian HB0 juga sudah menjadi program wajib, yaitu kurang dari 24 jam. Ibu hamil wajib melakukan ANC terpadu dan di mana salah satunya yaitu melakukan pemeriksaan deteksi dini hepatitis B. Jadi yang untuk yang berkualitas dan lengkap, maka ibu hamil semuanya diperiksa dengan baik hepatitis B, juga HIV, dan juga sifilis. Nah, tindak lanjut daripada ibu hamil yang reaktif tadi, yaitu semua harus dirujuk untuk mendapatkan tindak lanjut. Ini adalah indikator Renstra atau
tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa ini merupakan proyek program prioritas nasional, maka target-target indikator program hepatitis B dan C merupakan indikator Renstra yang dilaksanakan, yang harus dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat deteksi dini hepatitis B dan C tahun 2020 ada 85% kabupaten kota. Jadi kita memakai kabupaten kota 2020 sampai 2024 akan tercapai 100% kabupaten kota. Sedangkan untuk indikator RPJMN hepatitis B adalah insiden hepatitis B per 100.000 penduduk, maka tahun 2020 tahun ini harusnya sudah 1,68 per 100.000 penduduk. Di 2021 ada 1,54%, 2022 di 1,39%, di tahun 2023 ada 1,24% per 100.000, dan di 2024 1,09%. Kalau kita lihat angka ini cukup luar biasa untuk menurunkan 0, sekian saja atau 1, sekian, itu butuh waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 4 sampai 5 tahun. Kita sebenarnya target eliminasi kita sebenarnya tahun 2022 ini adalah pencegahan penularan dari ibu ke anak. Tapi bukan hanya hepatitis B, tetapi HIV, sifilis, dan hepatitis B. Baik, tahun 2000 berikutnya pengendalian virus hepatitis C di Indonesia. Kalau kita lihat sebelum tahun 2017, kita hanya menggunakan pegylated interferon. Dan kesembuhan ini adalah hanya 50-60%, sedangkan durasinya 48 minggu. Dan obatnya sangat mahal. Di tahun 2017 kita sudah menggunakan DAA, yaitu Simepravir, Sofosbuvir, Ribavirin, Daclastavir, dan Elbagraso. Jadi ini adalah obat yang juga sudah diregister di Indonesia, dan tadi mudah-mudahan Pak Dirjen kita berupaya supaya bisa menjadi produk dalam negeri, karena eranya ini bahwa kita harus memproduksi obat di dalam negeri. Kesembuhannya lebih dari 95% dan durasinya itu lebih pendek, yaitu hanya 3 bulan dan cukup murah. Right? Nah, ini adalah panduan kita di masa pandemi COVID. Kita lanjut saja. Saya kira ini adalah 3 capaian program kita. Mungkin ini juga perlu saya sampaikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia bahwa target-target, sekalipun bahwa hepatitis ini merupakan program yang baru, karena kita mulainya di 2015. Tetapi kalau kita lihat capaian kita sudah cukup luar biasa, karena setiap tahun jumlah kabupaten kota itu bisa mencapai target. Tetapi kan kalau kabupaten kota hanya melaksanakan, misalnya kabupaten kota itu hanya melaksanakan sekian, mau cuma 2 atau 3, nah ini yang kita perlu adalah ibu hamil yang harus kita detek. Nah, kemudian untuk rumah sakit juga yang menjadi program rujukan pengobatan hepatitis C, yaitu sudah menjadi program rujukan di 15 provinsi. Target kita tahun 2024, semua provinsi memiliki rumah sakit yang menjadi program rujukan pengobatan hepatitis C dengan DAA. Slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat kasket kita pada tahun 2015 sampai dengan 2020, jumlah ibu hamil yang sudah diperiksa untuk hepatitis B yaitu 724.497. Yang reaktif itu sekitar 1,9%. Jadi jumlah ibu hamil ini dirujuk dan mendapatkan tindak lanjut itu ada sekitar 13.370 dan ibu hamil yang reaktif dengan HBsAg. Kemudian bayi lahir yang di intervensi adalah dengan HBIG 10.239 yang dapat HBIG. Kemudian bayi lahir sekitar 8.219 saja yang diberikan HBIG. Artinya jumlah bayi lahir dari ibu yang reaktif sudah melakukan pemeriksaan HBsAg sekitar 1.303.
Jumlah bayi lahir 9 sampai dengan 12 bulan yang reaktif sudah melakukan pemeriksaan HBsAg, hasilnya non-reaktif sekitar 97%. Ini merupakan hasil atau angka yang luar biasa bahwa dengan intervensi HBIG, HB0 dan vitamin K serta hepatitis B 1, 2, 3 ternyata hasilnya sungguh luar biasa bahwa 97% bayi yang lahir tidak terinfeksi hepatitis B. Kemudian di total tahun 2017 sampai dengan 2020 terdapat 5.361 pasien yang hepatitis C yang melakukan pengobatan DAA. Kalau kita lihat dari 5.361, 37,4% yang menderita sirosis, dan dari 27% itu adalah koinfeksi daripada HIV. Faktor resiko tertinggi pada pasien dalam pengobatan DAA adalah pengguna jarum suntik, kemudian diikuti dengan yang hemodialisis. Slide berikutnya, ini adalah upaya-upaya percepatan daripada program. Deteksi dini hepatitis B minimal 80% dari ibu hamil yang diperiksa terintegrasi dengan HIV dan sifilis. Kemudian deteksi dini hepatitis C pada populasi berisiko, kemudian peningkatan layanan hepatitis C ke 34 provinsi, dan penguatan sistem pencatatan dan pelaporan melalui CHP. Berikutnya adalah analisis daripada dampak COVID-19. Selalu kita mengatakan COVID-19 ini menjadi menjadi kambing hitam ya. Tapi ya memang kenyataannya begitu. Artinya banyak petugas semuanya concern pada COVID. Tapi kami mencoba untuk memperlihatkan bahwa ibu hamil periksa deteksi dini hepatitis B turun 41%. Tahun 2020 Maret April yaitu Januari Februari turun 42, sedangkan Mei sampai dengan Juni itu turun menjadi 72%. Artinya mari kita melihat bahwa ibu hamil tentu kalau layanan pasti takut, tapi kita harus tidak boleh berhenti untuk ibu hamil membuat sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah kita sampaikan di layanan. Kemudian untuk hepatitis C, untuk yang hepatitis C malah tahun 2020 dibandingkan 2019 turun sekitar 60%. Nah, kalau kita bandingkan di Januari Februari turun 53%, tetapi di Mei Juni lebih turun lagi yaitu sekitar 66%. Slide berikutnya, ini adalah tantangan daripada program. Yang pertama adalah berikutnya tantangan adalah terbatasnya informasi hepatitis pada masyarakat umum ataupun juga pada tenaga kesehatan. Kedua adalah komitmen daripada pemangku kepentingan belum merata dalam pencegahan dan pengendalian. Minimnya ketersediaan data mengenai pencegahan dan pengendalian hepatitis, dan juga terbatasnya tenaga dokter spesialis yang mampu memberikan tata laksana hepatitis kronis. Rencana pengembangan program adalah slide. Nah, kami mencoba untuk bagaimana memberikan informasi melalui media sosial, tentunya menguatkan kepedulian masyarakat dan advokasi para pemangku kepentingan. Penguatan data untuk mendukung pengembangan program, penguatan kapasitas petugas kesehatan dalam tata laksana hepatitis B dan C, tentu melalui webinar dan platform online, prioritas pengendalian pada upaya pencegahan penularan hepatitis B dari ibu ke anak dan penularan hepatitis C secara horizontal. Penilaian imunisasi penilaian dari ibu ke anak HIV, sifilis dan hepatitis B yang sementara kita akan susun untuk penilaian-penilaiannya, dan mudah-mudahan dengan adanya penilaian-penilaian yang kita susun ini dan akan kita lanjutkan di tingkat kabupaten kota, mudah-mudahan ini dapat memberikan support kepada teman-teman yang ada di layanan. Kemudian pengembangan provinsi pengobatan hepatitis C dengan DAA. Slide berikutnya, saya kira terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan mungkin sebelum saya selesai, saya ya, saya akan mau mencoba di slide berikutnya. Ini adalah logo daripada program pencegahan dan pengendalian hepatitis. Ada pelita atau cahaya penerangan. Pelita ini menggambarkan semangat menyala dari upaya seluruh komponen bangsa dalam pencegahan dan pengendalian hepatitis untuk mewujudkan eliminasi hepatitis di Indonesia. Merah putih adalah melambangkan kesungguhan jiwa dan raga manusia Indonesia dalam pembangunan kesehatan termasuk pengendalian hepatitis. Gambar hati sehat bertujuan agar penduduk Indonesia berupaya menjaga organ hatinya tetap sehat. Peta Indonesia menggambarkan program pencegahan dan pengendalian hepatitis dilakukan secara komprehensif merata di seluruh Indonesia. Tangan yang berwarna gradasi hijau kuning, warna logo Kemkes. Tangan menggambarkan komitmen Kementerian Kesehatan RI beserta jajarannya di setiap jenjang administrasi untuk melindungi seluruh masyarakat dari Indonesia dari hepatitis. Baik, ini adalah penjelasan dan akronim daripada pelihara hati adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah dan mengendalikan hepatitis. Imunisasi, berikan imunisasi secara lengkap dan tepat waktu untuk memberikan perlindungan dari hepatitis. Temukan segera dengan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada ibu hamil dan kelompok berisiko terinfeksi hepatitis lainnya. Tangani segera dan melakukan tata laksana atau pengobatan secara tepat sesuai anjuran dokter hingga sembuh atau virusnya terkontrol dan tidak menularkan ke orang lain. Hilangkan hepatitis, lakukan upaya pencegahan dan pengendalian secara dini dan tepat sehingga hepatitis dapat dieliminasi. Saya kira demikian, ya saya sekaligus melonsing daripada logo program daripada hepatitis. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.